adalah fase-fase di mana kita ngerasa lonely gitu. Yang mana band-band atau penyanyi favorit kita tuh selalu ada buat kita dalam bentuk lagu atau apapun kita cuma nonton interviewnya aja tuh udah kayak ih dia tuh ada terus loh gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Hari ini kita kedatangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Narasumber kita. Langsungin aja ya, kita sambut ya. Oke. Oke. Siapa? Kansi. Halo Kansi. Halo, Kak. Hai, apa kabar Kak? Baik. Oke. Udah siap nih ngobrol-ngobrol bareng Oke. kita berdua. Sebelumnya terima kasih banget ya Kak udah mau datang ke Nadir Sama-sama, Podcast. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, kita mau kenalan dulu dong nih. Silakan Kak, kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Halo, nama saya Ansi Safitri. Apa lagi ya? Kesibukan? Kesibukannya saya fashion designer yang running brand juga, brand fashion ready to wear dan aksesoris. Wow, keren banget. Berarti ya. Kakak punya brand, itu Iya. namanya apa? Namaku sendiri, Wah. Ansi Safitri. Oke. Ngeluarin apa aja tuh Kak di brand itu? Baju-baju ready to wear buat women sama men juga, terus sama aksesoris kayak kalung, bros gitu dari leather. Oh, banyak juga ya. Udah kebayang nih lucu-lucunya seperti apa pastinya. Udah berapa lama Kak Udah berapa lama? di dunia fashion itu? Brandnya sih udah 6 tahun. Brand mana? Tapi kalau Kakak sendiri Maksudnya Ya, di industri mulainya. gitu. Mulai Kalau masuknya itu. kerja dulu sih dari mungkin udah sekitar berapa ya, dari tahun udah sekitar 13 tahun kali ya. Wow. Kerja. Lama ya. Industri. Awalnya tuh kepikiran Iya. untuk punya brand sendiri tuh gimana Kak? Awalnya sih emang dari dulu cita-citanya pengen jadi fashion designer dari kelas 5 SD. Terus tapi selalu karena pas perjalanan kerja di tempat orang, kerja di pabrik, kerja di desain house juga, makin takut untuk buka sendiri sebenarnya, kayak ngelihat realita yang ada lah gitu kayak gitu. Terus waktu itu pindah ke Bali, terus kerja juga untuk beberapa tahun. Pas di Bali itu kayak ngerasa stuck banget, terus akhirnya kuliah lagi setahun di universitas yang sama untuk ambil S1 karena aku cuma diploma gitu. Terus pas S1 udah nih kayaknya udah waktunya buka brand sendiri gitu. Cuman kayak aduh masih nggak inilah, masih ragu. Terus ikutan kompetisi, ada kompetisi LPM namanya dari Femina waktu itu. Dan alhamdulillah menang, terus bisa ada modal buat buka sih dari hadiah menang itu gitu. Jadi awalnya kalau untuk buka brandnya karena itu sih awalnya pertama gitu. Udah pengen jadi fashion designer itu dari kelas 5 SD? Iya. Gara-gara Gimana, nonton Kak? itu The Parent Trap. Kan ibunya ceritanya desainer itu kan, terus entah kenapa mungkin waktu kecil kalau kita ngeliat sesuatu kan kayak ih pengen deh gitu, tapi aku juga gak nyangka sih sampai bisa follow through sampai sekarang gitu. Tapi kayak fashion designer tuh impian anak-anak ya? Iya sih, banyak sih ya. Banyak ya. Seru banget ya bisa terwujud. Iya. sekarang. Bisa sampai sekarang gitu. Iya, Itu suatu berarti. Setelah itu apalagi Kak? Bukannya nih? Apa cuma fokus ke desain, Iya fashion? itu selain brand juga bikin baju untuk kawinan juga, terus ada side project kayak upcycling. Apa itu Kak? Upcycling tuh misalkan ada bahan-bahan yang dead stock, jadi kayak misalnya baju-baju yang nggak kejual dari brand aku sendiri gitu misalkan, terus nanti aku buka lagi jahitannya, terus aku bikin jadi sesuatu yang lebih useful gitu. Ya, jadi biar nggak ada waste, nggak ada sisa-sisa dari produksi gitu sih. Gitu, sama ada beberapa side project sama beberapa perusahaan juga untuk upcycling barang-barang mereka gitu sih so far. Kalau hobi Kakak sendiri selain fashion apa? Hobinya aku nonton film sih sama dengerin musik sih gitu. Musiknya tuh Musik genre apa apa tuh, Kak? Kak? Genre banyak lagi, kayak mungkin yang paling banyak mungkin ini ya, kayak dulu sih Britpop gitu ya, tapi terus jadi indie rock, jadi folk, indie folk gitu-gitu sih.
Tapi ada band atau apa yang kakak suka nggak? Yang paling kakak Iya suka? nih Kak. Yang paling suka sih sebenarnya gara-gara waktu dulu dari SMP kali ya, suka banget The Strokes. Terus dan mungkin benefit juga punya kakak cowok beda 4-5 tahun tuh kayak folder musiknya jadi kayak aku dengerin dari kecil juga kan, jadi kayak sukanya banyak gitu. Dari Britpop mungkin ada apa dulu Oasis zaman kakakku, terus Blur gitu-gitu. Tapi lama-lama jadi ngulik karena setiap band kan pasti mereka punya referensi, terus jadi ngulik referensinya. Jadi banyak banget sih sukanya gitu. Jadi ada The Smiths, The Morrissey, ada The Strokes. Yang paling aku suka sih gitu. Sama ada juga Vampire Weekend gitu-gitu. Seru banget. Aku sih, pernah dengerin mungkin 1 atau 2 lagu ya, tapi oke. Seru sih pasti. Waktu itu The Strokes masih album yang mana ya? Waktu Pas awal-awal kakak dengerin. iya pas awal sih sebenarnya pas kalau awal banget dengerin tuh 2000 mungkin SMP kelas berapa ya? Kelas 2 kali ya. Itu sebenarnya udah 1251 sih lagunya. Jadi Is This It tuh malah waktu album pertama Is This It tuh kayak belum pernah dengerin, tapi gara-gara lagu itu terus jadi zaman dulu kan ada namanya kalian mungkin nggak tahu ya, LimeWire, Kazaa. Jadi kita tuh harus download lagu gitu loh. Kalau misalkan mau bajakan sih sebenarnya nggak boleh, cuman waktu dulu kan kayak kita anak sekolah nggak punya duit buat beli album fisik yang beneran keduta suara gitu kan, kayak sulit lah dulu. Jadi kayak downloadnya dari situ gitu. Nah itu mulainya sih dari yang album kedua, Room on Fire. Ya, Room on Fire gitu. Gitu sih. Akhirnya sampai suka. Bisa dibilang kakak ini sampai fangirling ya? Iya sih lumayan ya. Itu gimana Kak sampai akhirnya suka banget gitu? Untuk particularly The Strokes gitu maksudnya atau? Semuanya. Semua ya? Sebenarnya sih kayaknya ini sih iniin diri sendiri gitu. Jadi harusnya kan sebenarnya kalau kita suka lagunya aja kan udah ya itu aja, tapi kadang tuh kita kayak ngulik gitu dia sukanya apa, terus nonton interviewnya, terus kayak nyari tahu lirik, ngulik apa? Biodatanya. Iya, biodata gitu kan. Terus dan nggak melulu karena ganteng atau apa, tapi entah kenapa kayak dengerin lagunya. Terus aku tuh suka banget lirik, jadi kayak baca lirik banget. Kadang tuh misalkan nggak suka melodinya, gara-gara liriknya tuh jadi bisa suka lagunya gitu. Jadi kayak apa sih, jadi in-depth banget gitu, padahal nggak maksud gitu. Terus jadi kayak menyenangkan ya dia gini, sampai udah tahu traits-nya, udah tahu ceweknya yang ini atau dulu istrinya yang ini, sampai tahu banget lah gitu, sampai kayak gitu. Tapi kan dulu internet kan terbatas ya, nggak kayak sekarang, jadi benar-benar bisa baca dari majalah, baca dari kayak artikel-artikel majalah-majalah yang luar atau dalam gitu sih, gitu. Udah ngapain aja tuh Kak? Ngulik lirik sampai koleksi album fisik? Koleksi album fisik sih sebenarnya aku bukan anak vinyl, karena itu akan menguras keuangan ya. Jadi mendingan nggak usah deh gitu ya. Cuman aku lebih ke kayak appreciation kita sebagai fans ya, beli, at least beli CD asli gitu. Maksudnya beli CD. Ya aku sih CD ya, jadi aku ya milenial, jadi kayak masih ada CD player lah gitu, jadi aku masih CD gitu. Soalnya vinyl tuh kayak menurut aku racun dunia aja sih, kayak jangan gitu. Karena kalau udah ngulik sekali pasti nggak selesai gitu. Bener sih, pasti lama-lama banyak. Iya gitu. Awalnya coba-coba, iya lagi benar. Ya kan? Betul. Iya, kayak misalnya aku ngeliat teman-temanku yang K-pop kan, kalau sekarang wah banyak banget merchandise-nya kan gitu. Jadi kayak ada untungnya juga sih, mungkin band yang aku suka tidak seperti itu gitu, cuman kan pasti mereka happy gitu. Betul. Kayak ya nggak sih? Betul banget. Gitu. Siapa ada konser selalu datang Kak? Pasti. Kalau yang aku suka banget aja sih, kalau enggak sih enggak bukan FOMO, maksudnya ya emang yang kalau disuka ya datang gitu. With the Fest datang kemarin? Datang. Soalnya lumayan isinya lumayan banyak yang aku suka. Mungkin kayak isinya tuh kayak playlist gitu kali ya. Kayak kita misalnya bikin playlist terus, ini ada ini. Oh iya, suka semua gitu. Misalnya gitu. Akhirnya datang semua tuh. Iya, dan tahun ini bener-bener kayak datang yang bener-bener aku suka dari kecil gitu, kayak Arctic Monkeys, The Strokes, dan semuanya bisa nonton gitu. Jadi kayak happy banget sih tahun ini. Gitu. Bener sih. Sayang gue gak sempet datang. Sabar ya Bang.
Soon 2024 ya. Siapa tahu Iya, siapa semua tahu lagi. favorit kamu nanti datang 2024. Lebih banyak lagi. Amin. 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 Suka bikin itu juga nggak kayak gift atau apa sesuatu Iya, gitu lah. Iya, itu juga Buat idolannya. sebenarnya itu sebenarnya mulainya gara-gara waktu kuliah di Singapura. Itu justru bukan buat karena kan band-band yang aku suka tuh gede-gede banget. Jadi Iya. mereka tuh jarang banget datang ke Asia kan. Kasihan lah ya Asia. Terus ada saat yang pertama kali banget bikin gift itu ada satu namanya dia indie singer gitu sih namanya Jens Lekman dari Swedia dulu zaman dulu tahun berapa ya 2006 kali ya 2007. Nah itu pertama kali aku bikin kayak kaleidoskop gitu terus aku collage gitu. Sebenarnya kayak collage-nya itu dari kumpulan lagu-lagu dia yang aku suka gitu sih. Dan waktu itu aku ada beberapa teman yang suka juga jadi kayak nontonnya rame-rame gitu yang kayak gitu. Terus ya udah kita bikin hadiah itu terus dengan kayak siapa tahu bisa ketemu gitu dan ternyata bisa ketemu gitu sih. Cuman waktu itu memang artisnya yang kecil-kecil jadi kita masih ada masih ada peluang lah buat ketemu gitu. Tapi lama-lama jadi artis gede juga jadi kita yuk kita coba gitu. Benar-benar bisa sampai ke bandara gitu-gitu sih. Ya itu agak gila juga ya. Cuman kayak enggak soalnya gue kayak harus ketemu dia udah di sini gitu. Ada gitunya. Mungkin itu fangirling yang udah mulai ini ya gitu. Tapi emang rata-rata kalau fangirling ya pasti kayak gitu sih Kak. Iya. Sampai ke bandara harus manualing. Kita tahu nih hotelnya di mana, kita liatin gitu dari bawah. Nggak mungkin nggak ketemu tapi kita tahu dia di mana gitu. Kayak hati tuh nggak tenang gitu kan. Gitu. Wah harus minimal misalkan di BSD nih, ya, kita harus ke BSD gitu. Iya. Kalau misalkan waktu itu siapa ya, Selena ya waktu itu pernah konser. Oh iya, Selena Gomez. Selena atau Ariana ya, aku juga lupa. Aku enggak sih, bukan aku, tapi itu orang lain gitu. Aku nonton, dia bikin vlog, terus dia sampai yang kayak ini dia ke hotelnya, terus dia cuma ngeliatin aja, yang penting iya. satu udara katanya yang penting. Iya. Keren sih itu. Iya, itu aku banyak banget cerita soal itu sih, kayak nggak yang sampai parah banget, cuman kayak kayak memorable banget. Soalnya beneran ngejar dan ada aja yang mau nemenin gitu dan mengejar juga gitu, jadi kayak oh ya baik gitu. Yes. Kalau kakak sendiri udah ketemu siapa aja yang kayak interaksi gitu langsung atau mungkin dapat tanda tangan? Lumayan sering. Lumayan kayak yang aku tonton pasti aku akan coba. Jadi kayak siapa ya, mungkin Morrissey tuh aku ke bandara waktu terakhir itu. Aku nungguin di hotel apa tuh namanya yang di Senayan, Fairmont. Terus dan selalu kayak kita tuh nemuin orang yang juga suka. Terus kayak lu juga nungguin ya gitu, yang kayak gitu. Terus end up jadi temenan sampai sekarang gitu. Jadi kayak seru aja sih. Terus kalau aku yang paling memorable yang baru The Strokes aku ketemu beneran langsung di bandara Singapura. Jadi kan The Strokes main di With The Fest, aku nonton, terus karena aku ya pendek ya, Frodo Baggins gitu, jadi kayak pendek selalu nggak kelihatan, aku selalu di depan, cuman nggak ya orang-orang pasti lebih tinggi lah gitu. Terus aku kayak untungnya emang udah beli di Singapura waktu itu, karena kan aku dulu kuliah di Singapura, jadi bisa nginep rumah temen lah gitu, mikirnya gitu kan. Terus ternyata karena kemarin ada huru-hara, aku nggak tahu kalian tahu apa nggak, pokoknya ada huru-hara, mereka akhirnya nggak bisa main di festival di Malaysia. Mereka baik banget, mereka nambah 1 hari lagi di Singapura. Jadi yang harusnya di Singapura 1 hari doang jadi 2 hari. Jadi untuk orang-orang Malaysia lo bisa datang ke hari keduanya gitu. Terus aku kan jadi kayak agak aduh gimana ya, apa beli lagi. Tapi aku tuh nggak beli tuh. Sampai akhirnya aku kayak gue harus beli lagi nih. Udah beli, akhirnya beli, terus nonton lagi. Jadi aku nonton 3 kali kemarin. Terus pas hari terakhirnya aku pulang, nyoba-nyoba aja sih, nyoba-nyoba. Kan mereka abis ini ke Seoul, ke Korea kan. Terus aku nyari-nyari pesawat. Pas di airport kayak cari ada lagi gitu kan. Terus yaudah deh tungguin aja di boarding yang kalau misalnya kita mau masuk ke boarding gate gitulah. Jadi kan kalau pakai Singapore Airlines tuh aku panjang banget cerita nggak apa-apa. Boarding gate-nya tuh kalau masuk tuh kayak rame semua Singapore Airlines tuh semuanya di situ lah gitu. Jadi kayaknya sih pasti lewat sini. Mungkin nggak mungkin yang kalaupun first class tetap harus lewat situ gitu loh.
sih udah aku nungguin sampai akhirnya udah last call, udah kayak ini kayaknya nggak ketemu sih gitu. Terus udah last call, terus tiba-tiba aku tetap udah deh pokoknya sampai tuh pesawat belum berangkat gue akan tetap di sini sih gitu kan. Terus aku sendirian, terus kayak udah ternyata bener loh kayak di sini, terus datang mereka kayak berbondong-bondong gitu. Terus kayak yang ya kan soalnya mereka udah tua-tua ya gitu kan. Tapi tetap sayang gitu kan. Jadi kayak oh my god, itu benar-benar kayak aku cuman karena kan biasanya kalau misalnya kita ketemu sama artis gitu kan orang-orang yang mungkin nggak begitu ngefans sebenarnya, cuman mau foto doang atau apa. Nah, aku tuh benar-benar aku bawa album yang paling hitsnya mereka kan Is This It. Jadi aku bawa covernya, terus aku bawa spidol 1 doang. So aku cuman kayak gini doang. So aku suka banget Fabrizio Moretti kan, drummernya. Jadi aku langsung straight ke dia karena mereka udah harus masuk gitu. Jadi langsung ke Fabrizio aja udah, terus langsung aku kasih. Terus can I have your autograph gitu, terus kayak ditandatangan, dipeluk, terus foto bentar, cuma selfie bentar doang. Terus udah masuk, terus aku di-kiss bye gitu kayak gila gitu. Kayak gila, itu aku beneran gemeterannya tuh sampai malam gitu loh, kayak gemeteran gila. Itu kan kayak di SMP di umur 15, terus kayak ini ketemu di 20 berapa tahun tuh? Iya, sekitar ya 20 tahun setelah itu gitu, kayak gitu. Itu sih kemarin yang memorable juga gitu. Paling suka Fabrizio? Iya, drummernya paling suka. Kalau yang lain, pas ketemu yang lain gimana? Nah, pas ketemu yang lain tuh karena mereka cepet-cepet, jadi kayak aku juga udah pokoknya lo langsung Fabrizio aja gitu. Soalnya kan bener-bener gate close gitu soalnya. Jadi kayak mereka harus buru-buru. Untung security baik. Biasanya kalau waktu Morrissey aku ini nama security. Nggak boleh gitu. Gitu sih. Tapi emang enak sih drumnya Fabrizio itu. Iya. Asik suka banget dari dulu. Terus ya biasa ngulik-ngulik kan kehidupannya juga kayak aduh nih orang kocak banget, humoris lalalala. Ya kayak udah teman gitu. Gitu sih. Oke, Kak, kan podcast kita tentang loneliness nih. Menurut Kakak ada nggak sih keterkaitannya fangirling sama loneliness itu? Kalau secara garis besar aku nggak tahu maksudnya secara psikologi atau gimana ya. Cuman kalau buat aku sih ya iya sih. Soalnya kan gimana maksudnya tuh, Kak, ceritanya? Itu kayak secara unconsciously kan kayak escape juga ya. Kayak kalau aku mungkin karena dari kecil terpapar sama TV kali ya, MTV gitu. Jadi kayak nontonin video klip gitu-gitu. Awal-awalnya kan gitu, terus dengerin lagu segala macam. Mungkin juga secara general juga lumayan introvert ya. Jadi kadang tuh suka ngerasa kok beda ya sama yang lain gitu, yang kayak gitu. Terus jadi mengulik-ngulik sendiri apa yang kita suka lah, istilahnya kayak gitu. Nah menurut aku kalau hubungannya fangirling sama kesepian atau loneliness ya memang ada banget sih gitu. Maksudnya kan kita sebagai manusia pasti pernah maksudnya adalah fase-fase di mana kita ngerasa lonely gitu. Yang mana band-band atau penyanyi favorit kita tuh selalu ada buat kita dalam bentuk lagu atau apapun kita cuma nonton interviewnya aja tuh udah kayak dia tuh ada terus loh gitu. Dan maksudnya tontonan apapun kan kayak udah dia kelihatannya seperti ya misalkan kayak aku suka The Strokes gitu, terus walaupun bentukan mereka sekarang beda, aku masih bisa nonton video mereka yang zaman dulu gitu. Jadi kayak ada nostalgic feeling juga, terus ada kayak berasa kayak seperti ada relation pertemanan juga gitu. Terus apalagi kalau lagu-lagunya relate itu udah kayak wow seperti obat gitu kan, seperti free therapy gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin menurut aku pasti ada relationnya banget gitu. Kesepian. Tapi kalau menurut Kakak kesepian itu apa sih, Kak? Kesepian itu perasaan yang sendirian kali ya, sendirian dan a little bit dark juga gitu, tergantung kadarnya juga sih gitu. Tapi Kakak ada pengalaman kah kesepian? Ya kayaknya banyak ya. Gitu. Boleh nggak diceritain dikit gitu? Kesepiannya apa ya? Mungkin lebih ke ya itu sih, mungkin pas sekolah atau pas a little bit an outcast juga kali ya. Jadi makanya kaburnya ke film, nonton film, ke banyak orang-orang yang di sekolah nggak relate, maksudnya kayak sukanya beda mungkin ya. Jadi merasa kok gue dong yang suka ini ya gitu. Terus jadi ngulik sendiri gitu. Gitu sih.
Selama di Singapura itu kakak tinggal sama siapa? Tinggalnya Sendiri sama rame-rame sih, sama anak Indonesia juga. Cuman emang ya itu juga ada loneliness juga kan pasti Iya, di situ. pasti Kayak dong. walaupun rame-rame pasti kayak ada kangen rumah segala macem gitu. Jadi ya salah satunya ya emang ibaratnya kayak obatnya juga kali ya, atau pelipur lara lah gitu dari kesepian itu. Gitu. Lagunya yang paling relate itu apa? Yang paling ngena lah liriknya tuh yang mana kak? Apa nih ya, kalau The Strokes kali ya? The Strokes ya? Kalau The Strokes tuh ada di Room on Fire, ada yang judulnya I Can't Win. Ya. Itu kayak ya tentang kayak mereka kayaknya kalau aku baca-baca tuh tentang waktu mereka album pertama itu kan hits banget tuh sampai UK, bener-bener kayak waktu itu pecah banget lah gitu. Terus pada saat Room on Fire kayak mereka tuh ada pressure untuk mungkin pressure dari semua pihak untuk bikin album kedua itu tuh hits juga gitu. Sampai akhirnya kayaknya lagu I Can't Win itu tentang kayak kegagalan gitu sih. Jadi kayak mau gue ngapain kayak gue gagal terus gitu. Nah itu tuh kayak kalau misalnya lagi habis gagal atau apa, rejected atau apa gitu tuh denger lagu itu kayak oh ya mereka juga ngerasain itu kok gitu, ada gitunya sih. Jadi kayak paling relate lagu itu sih gitu. Gitu Ra. Selain itu ini kak, pernah nggak sih ada momen yang benar-benar sepi banget terus si The Strokes ini ngebantu banget kakak lah buat feel less alone gitu? Saat kapan itu kak? Kayaknya, banyak banget ya. Kayaknya nggak The Strokes doang sih. Kayaknya banyak sih. Oh iya nggak apa-apa, yang lain juga. Kayak kalau particularly apa ya? Kayak saking banyaknya sampai nggak tahu gitu loh. Tahu nggak sih kayak? Paham. Gue bingung. Apa ya? Bentar. Kayaknya sih mungkin lebih ke kayak fase-fase di mana orang-orang udah pada sibuk sendiri gitu kali ya. Kayak orang-orang, maksudnya kan di fase umur orang-orang udah punya kehidupan sendiri-sendiri, udah kerja sendiri, udah nikah, udah apa, terus kayak lo kayak masih stuck, kok gue di sini-sini aja. Perasaan itu sih, itu kan kayak sering lah ada gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sorry banget. Pengalaman loneliness yang iya itu pengalaman kan ya. Jadi kayak ya masa-masa kayak gitu sih, atau mungkin yang ini tapi bukan loneliness sih, cuman baru kejadian juga. Aku kayak apply buat scholarship gitu, terus beberapa dan kayak wah rejected, terus aku nggak tahu kalau aku bisa sesedih itu. Aku pikir kayak coba-coba aja gitu kan, ternyata pas nggak keterima dan nggak bisa, maksudnya umurnya tuh udah batas gitu. Nah itulah dimana lagu I Can't Win itu kayak waduh iya lagi gitu. Jadi mungkin nggak membantu, cuman lebih ke kayak jadi less alone aja rasanya. Kalau ya nggak apa-apa, ini lo coba lagi besok bisa kok gitu. Cuman ya mungkin spesifik itu ya gitu. Sama apa ya, ya itu sih yang kayaknya yang paling partikular sih gitu. Kalau The Smiths tuh awal sukanya gimana? Kalau The Smiths gara-gara kakak juga sih. Jadi, dari folder kakak itu? Jadi kayak folder yang isinya lagu-lagu, ada CD juga. Cuman kalau misalkan dulu kan, aku harus menjelaskan ke kalian Winamp. Dulu Winamp tuh kayak... Masih tahu sih. Tahu ya, masih tahu ya? Iya, masih tahu. Winamp, terus habis itu iTunes kan. iTunes Jadi dari Winamp sih waktu dulu kayak dengerinnya dari situ. Terus nggak tahu ya, kayak emang sering dengerin aja terus tapi emang puncaknya waktu waktu kuliah juga sih. Jadi waktu kuliah mungkin gara-gara dulu suka The Stone Roses, terus The Stone Roses kan jadi Oasis reference-nya The Stone Roses. The Stone Roses kan reference-nya maksudnya ke arah-arah situ juga, The Smiths atau apa gitu. Jadi kayak dengerinnya gara-gara itu sih. Jadi referensi siapa kesini, terus jadi suka banget gitu sih awalnya kayak gitu. Tapi emang Britpop banget berarti ya? Kayak gara-gara kakak juga sih, mungkin terpaparnya itu dan cocok gitu kalau mungkin. Nah makanya waktu aku zaman 2000-an itu kan sebenarnya banyak boyband juga kan. Nah itu benar-benar suka lagunya doang, nggak ada yang kayak ada biasnya siapa gitu tuh, kayak Westlife gitu-gitu ya, mungkin kamu nggak tahu. Kalau Westlife aku tahu. Iya, Westlife, Backstreet Boys gitu-gitu kan. Itu kan kayak pasti cewek-cewek tuh punya biasnya siapa. Kalau aku tuh kayak menurut aku paling ganteng yang ini gitu doang, tapi nggak pernah suka banget terus ada poster pin up dari majalah gadis gitu, nggak gitu. Kalau di The Smiths siapa kak?
paling suka siapa? Oh ya udah pasti Morrissey ya. Tapi waktu Morrissey itu aku ya. juga nonton Johnny Marr juga sih. Waktu ya kan mereka juga complicated ya itu kayak bubarnya gitu. Jadi ya Morrissey sih tapi ya udah pasti. Iya sih, pasti. Morrissey, Ra. Nih, lo harus tahu ntar. Halo Om. Halo Om. Ini udah opa-opa, bukan opa, Oke. bukan opa Korea tapi Iya, ya. opa. Opa beneran. Udah tua. Udah tua. Kalau The Smiths tuh yang paling ngena itu apa? Ah, The Smiths tuh sebenarnya lebih ngena sih ya dibanding The Strokes kalau ya? soal lirik-liriknya. Oh iya, Kayak bener banget. kayak Morrissey itu kan kayak dia lirikisnya terus Johnny Marr melodinya. Jadi kalau misalnya dengerin The Smiths kan kayak wah happy banget ya melodinya padahal Iya, kalau bener. tahu liriknya wow sayat-sayat gitu kan kayak Sangat menyayat kontras. hati gitu. Ya jadi apa tadi pertanyaannya gue lupa. Yang paling ngena lah lagunya. Oh paling ngena. Mungkin kalau lagi ini banget ya, kayak lagi dark banget mungkin Asleep ya, ada lagunya Asleep. Asleep. Terus sama apa ya? Kalau misalnya favorit sih The Boy with the Thorn in His Oh Side. iya, itu enak. Itu favorit. Cuman kalau yang ngena banget sih itu sih iya Asleep sama ini Big Mouth Strikes Again. Oh iya bener. Itu juga Tuh. bagus banget. Kalau dari Morrissey-nya sendiri? Kalau Lagunya dia? Morrissey lagunya, aduh banyak banget lagi. Iya banyak Tapi kok banget sih. tiba-tiba lupa ya. Kayak Blank. tiba-tiba Karena beda blank. tuh Ra. Jadi The Smiths bandnya, Morrissey itu vokalisnya. Vokalisnya Dia terus punya dia solo project gitu. Ya. Kayak misalkan Taeyong sama itu kan Oh apa? iya, Ya, punya NCT, sendiri kan oke. Bubu. Solonya lah, Ya solonya. Solonya. Iya, kayak V ini sendiri gitu. Kayak gitu. Namanya asing. Siapa ya? Morris. Saya tak. Iya, Mos. Sampai gimana sih Kak ngefangirl itu kayak sampai Yang paling kayak udah garis kerasnya gitu. garis kerasnya sampai gimana? Aku nggak tahu ya, kayaknya sih nggak termasuk garis keras banget sih, cuman emang khususnya kayak waktu itu Morrissey beneran kayak datengin hotelnya, cuma nunggu di lobi aja. Tuh kayak kita nggak tahu kapan dia pulang, terus aku nggak ada orang dalam yang bisa ditanya juga gitu, jadi bener-bener untung-untungan aja. Terus akhirnya ketemu sama orang yang juga nungguin, juga nungguin. Terus kayak tiba-tiba dia kayak tahu info-info aja gitu sampai akhirnya ketahuan nih hari ini jam segini dia mau pulang, tapi kita jangan. Terus aku mikir kita nggak mungkin sih ketemu dia di hotel, jadi kita harus ke bandara gitu. Terus pas di bandara ya udah nungguin aja di tempat luar negeri. Itu benar-benar kayak heart rushing yang kayak nggak bisa tenang gitu. Terus habis itu beneran kayak keluar di situ sampai aku kayak udah bawa albumnya kan kayak bisa tanda tangan, jadi langsung gitu. Terus ya udah itu ditebas, teman aku hampir banget ditandatanganin. Jadi kayak emang waktu itu security-nya sih ini banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu ditanya sampai paling garis kerasnya apa ya, paling Wajib gak gitu nonton konser? Wajib banget. Oke. Kayak kalau itu sih wajib banget. Karena kan kalau di Asia susah ya gitu. Jadi kadang-kadang datang ke Singapura juga. Apa ya, paling yang ada memorable aja sih. Yang paling memorable tuh ngasih gift ke ada penyanyi namanya Phoebe Bridgers. Oh ya. Ya, Phoebe Bridgers, dia tuh baru konser Februari kemarin di Singapura di Esplanade. Nah itu tuh aku kayak mungkin ini ya levelnya sampai aku tahu dia punya anjing, terus aku bikinin jadi dia tuh selalu pakai baju Gucci dress gitu. Jadi Gucci bikinin baju buat dia lah untuk dia perform gitu. Dia kan agak-agak gotik, bajunya gotik gitulah, hitam-hitam, terus ininya putih. Oh ini by the way ini juga merch-nya sih. Jadi aku kalau setiap ada konser gitu, aku kayak bikin tribute to gitu. Jadi aku bikin merch, aku jualin buat kayak misalnya ada yang mau fansnya gitu. Gitu. Terus jadi ada satu dress dia yang dia selalu pakai waktu konser gitu. Terus aku bikinin versi untuk anjingnya gitu. Jadi aku bikinin versi buat anjingnya. Terus nah aku tuh konser biasanya selalu nonton sendiri ya, karena teman-teman udah pada sibuk gitu kan. Terus aku nonton sendiri, terus aku ke Singapura pas lagi jalan gitu, masih bawa koper, belum nginep di hotel lah, masih bawa koper, tiba-tiba ketemu sama gitarisnya. Padahal kan dia sebenarnya solo, cuma dia ada band lah gitu. Terus ketemu gitarisnya, terus
namanya Marshall. Terus kayak aku tanya kayak, Marshall, Phoebe di mana? Gue mau ngasih ini gitu, mau ngasih si baju buat anjingnya lah gitu. Nggak apa-apa, lo bawa aja ke konser, ntar pasti you'll figure it out, dia ngomong gitu. Terus kayak, oh yaudah gue bawa aja gitu kan. Terus aku bawa, untungnya tuh aku emang waktu itu juga nge-war. Aku tuh kayak jarang banget nge-war tiket karena semua band yang aku suka tuh jarang rame banget yang suka gitu. Kayak misalnya Coldplay gitu. Maksudnya kayak nggak pernah lah, paling kalau di Singapura juga karena tempatnya kecil, terus jadinya kita rebut-rebutannya tuh karena tempatnya kecil gitu, bukan karena rame gitu. Nah pas Phoebe Bridgers itu mungkin dia juga gede di TikTok juga kali ya. Kamu pasti pernah denger sih soundnya gitu kayak. Kamu nggak pasti. Iya mungkin kawasannya tahu ya. Jadi kayak mungkin karena itu cuma satu-satunya di Asia Tenggara, jadi dia cuma ke Jepang sama ke Singapura. Jadi kayak cepet banget. Nah terus akhirnya dia bikin hari kedua. Nah aku scroll terus gitu kan, pokoknya di scroll terus. Akhirnya dapet nih, alhamdulillahnya dapet di depannya tapi kiri banget gitu. Nah itu kan di Esplanade Theater. Jadi lumayan di depan banget lah gitu. Jadi tempat duduk, nggak bisa kayak festival terus kita harus bisa di depan gitu. Ya udahlah, so aku pikir ya udahlah bawa aja gitu kan, bawa aja. Terus ternyata ada satu lagu judulnya Punisher, dia kayak jalan ke depan gitu. Terus ternyata dia ngiterin kita, dan ternyata dia sangat segitu touchy-nya sama sama fansnya gitu. Jadi itu kayaknya lagu keempat deh, dan pas dia pertama kali keluar, dia pakai baju yang aku bikin itu, baju yang buat anjingnya. Jadi kayak, oh my god, ini kayak meant to be deh gitu. Aku kayak seneng aja gitu kayak gitu kan. Terus abis itu pas salah satu lagu itu, dia kayak ke pojok kiri. Terus aku langsung, oh gila, ini gue harus ngasih sekarang sih, kalau gue nggak bakal ketemu gitu kan. Terus aku langsung gini nunjukin gitu, diambil. Terus kayak, oh my god, gitu. Terus diambil. Terus ya udah kayak diambil sampai selesai lagunya. Terus kayak dibahas gitu loh. Gila, gue udah mau mati sih itu. Kayak dibahas kayak, is this for me gitu. Terus kayak, no, it's for Maxine. Maxine tuh gue tahu nama anjingnya gitu. Ya, mungkin itu ya, kayak kenapa gue tahu gitu. Tapi ya tahu gitu. Mungkin baca artikel, nonton interview gitu sih. Jadi pas itu diambil terus kayak dibahas sama bandnya gitu di panggung. Terus kayak disorak-sorakin sama fans. Jadi kayak seneng banget gitu, di notice gitu kan. Yaudah sih, itu aja udah cukup banget sebenarnya. Kayak ya udah gitu. Merinding loh. Soalnya bener-bener aku jahit sendiri kan, karena waktu itu idenya kayak bikin aja deh gitu. Terus ya udah beneran bisa gitu. Jadi kayak seneng banget gitu. Soalnya kalau ketemunya di luar susah banget kan, nggak tahu bisa ketemu apa enggak gitu. Ketemu di konsernya aja udah bisa beruntung banget ya. Iya, maksudnya nggak nyangka juga waktu itu beneran bisa dia ngiter ke panggung itu sih. Jadi kayak ya udah itu best feeling ever sih gitu. Hoki setahun dipakai. Kapan itu Kak? Baru ini Februari ini sih tahun ini. Gitu. Seru ya. Gue jadi penasaran. Penasaran sama ini ya, lagunya katanya sering lewat kan di FYP. Iya. Kita coba baca nanti kalau itu aku kasih. Dengerin dong nanti. Siap. Nah. Tapi kalau disuruh milih nih Kak, The Strokes atau The Smiths, milih mana Kak? Perasaannya lebih ke mana? Tegang. Berat nih. Mana ya? Dalam apa nih? Ya pilih aja gitu ya. Iya, pilih aja. Kayaknya The Smiths ya. The Smiths ya? Iya, kayaknya lebih, nggak tau, kayak lebih, nggak juga sih, nggak tau, kayak The Smiths sekarang udah lebih tua lagi daripada The Strokes. Jadi kayak lebih maksudnya lebih apa ya, lebih long lasting gitu kali ya. The Strokes tuh kan kayak soundnya sangat 2000-an banget gitu. 2000-an ya. Kalau The Smiths kan 80s gitu. Jadi ya aku kayaknya The Smiths sih gitu. Kalau dari segi lagu dan lain-lain ya. Udah nonton filmnya belum Kak? England is Mine, tentang Morrissey sih, tapi belum ya? Itu bagus sih. Nonton ya? Ini ya? Itulah. Di belakang panggung. Bagus sih filmnya, tentang loneliness juga itu. Iya, ya karena kan based on him juga kan liriknya, jadi ya kita jadi secara langsung tahu lah dia kayak gimana gitu. Dan di situlah Less Alone itu ada kayak dia juga kok ngerasa kayak gitu.
Gitu sih. Gitu Ra, Apakah gue harus nonton juga? harus. Ya, ntar ya. Judulnya kirim aja. Kak, tapi pernah nggak sih Kak ngalamin titik terendah selama hidup Kakak? Yang menurut Kakak sampai kayak, aduh udah nggak bisa Down apa-apa lagi nih. Sebenarnya mungkin ya pasti bakal ada ya. Cuman aku sih ngerasa sampai sekarang nggak ada titik yang terendah banget. Tapi mungkin setiap tahunnya pasti ada aja kayak yang sampai devastated atau apa gitu. Kalau tahun ini mungkin itu yang aku beasiswa itu sih. Oh itu ya. Itu karena aku nggak nyangka aku bisa sesedih itu. Mungkin itu juga salah satu karena mimpi dari kecil kali ya, bisa kuliah di luar negeri yang kayak Inggris atau ya waktu itu soalnya beasiswanya Inggris. Inggris ya? Oh. Mungkin itu relate juga karena aku suka banget band-band dari sana juga. Itu kayak nggak tahu, mungkin relate aja sih gitu. Masih pengen banget tinggal di Inggris. Jadi itu kayak ya lumayan down. Itu titik terendahnya. Ya mungkin kalau orang-orang melihatnya kayak gitu doang gitu. Tapi aku juga nggak, pada saat itu nggak nyangka itu sesedih itu gitu. Gitu sih. Apa aja Kak yang terlintas di pikiran waktu itu? Lebih ke apa ya? Kayak nggak berguna, rasanya tuh kayak nggak worthy aja sih, nggak worthy, terus never good enough gitu lah rasanya gitu. Terus apa ya? Mungkin banyak kegagalan-kegagalan kecil juga yang udah terjadi terus kayak di nggak apa-apain terus numpuk gitu. Nah terus numpuknya di situ kayak tuh kan lo bego gitu, yang kayak lo nggak bisa ini gitu-gitulah. Self blaming gitu. Iya, self blaming gitu-gitu. Kayak self loathing juga. Itu kan emang udah ada lah gitu. Emang udah ada di diri yang sedang aku work on it juga gitu. Tapi kalau yang dipelajarin Kak dari kejadian-kejadian yang lalu? Kalau yang dipelajarin mungkin lebih ini sih, merasa jangan denial sama perasaan sendiri aja. Karena aku maksudnya kan kita kayak harus kayak nggak apa-apa terus gitu kan. Nah itu kayak ternyata ya dirasain aja, dan kalau bisa diekspresiin ya diekspresiinnya lewat hal-hal yang baik aja gitu. Gitu sih. Tapi dari pengalaman itu ada dampaknya nggak sih yang ngerubah diri Kakak? Secara positif atau dua-duanya? Apa nih yang tadi kegagalan lah ya? Kegagalan. Ya sebenarnya sih lumayan. Yang aku bingung juga kenapa sesedih itu karena aku anaknya tuh trial and error gitu loh. Jadi apapun tuh kayak dicoba, yang penting usaha gitu. Oh iya. Jadi makanya kayak kenapa gue sesedih ini. Nah itu berarti kan ada denial atau ada hal-hal yang mungkin aku timbun gitu sampai yang patternnya tuh sama, mungkin kayak udah usaha terus gagal, udah usaha gagal terus kayak gitu, kayak tiba-tiba deng gitu rasanya gitu sih. Jadi kalau dampaknya sih mungkin lebih ke kayak ya itu tadi sih, dirasain terus diakui aja sih, diakui ke kegagalan, ke rasa sedihnya diakui gitu aja. Terus abis itu ya udah bangun lagi aja gitu, bisa kok, bisa gitu. Divalidasi ya. Divalidasi bener. Ya. Kalau cara Kakak buat ngalihin perasaan sedih itu coping mechanism-nya apa itu Kak? Selain dengerin lagu, nonton konser, fangirling, yang sehat apa yang nggak sehat nih? Yang sehat tuh dua-duanya, yang sehat dulu. Kalau dulu jujur aja dulu self harm. Dulu sempat self harm, terus tapi kayak udah alhamdulillah udah enggak. Terus kalau sehatnya mungkin lebih ke bikin, jadi aku lagi suka ini sih, bikin mixed media animation gitu. Jadi misalkan dari foto, dari video, misalkan video atau dari video klip atau musik apa gitu, terus nanti jadi kayak ngalihin pikirannya tuh ke pekerjaan, apa yang kayak agak crafting gitu kali ya. Jahit juga, terus aku masih suka jahit sendiri juga soalnya. Terus ya itu sih biasanya. Cuman ya lama-lama jadi hilang juga kan, maksudnya jadi apa sih hikmahnya gitu aja sih, gitu arah situ. Kalau self harmnya itu gimana Kak? Kalau boleh tahu. Self harmnya melukai diri sendiri ya. Iya, jadi kayak benda tajam. Cuman ya udah nggak sih.
Oke. Aku juga nggak ngerti sih itu kenapa terjadi ya. Cuman dia kayak waktu itu mungkin anak kecil yang nonton apa gitu kali ya. Jadi nggak tahu juga gitu kenapa begitu dan lain-lain. Terus setelah gede udah terapi dan lain-lain tuh kayak oh iya gini. Jadi Oh, sempat terapi juga. iya sempat psikolog gitu-gitu. Tapi itu semua pas udah gede ya, maksudnya udah dewasa gitu. Kayak nggak kayak baru tahu gimana mengatasi dan lain-lainnya gitu. Kapan itu Kak terakhir kali self harm? Kapan ya? Kayak kuliah kali ya. Kuliah. Lumayan. Kalau ke psikolognya? Psikolog pada saat sudah kerja, pada saat sudah sangat lumayan lama ya. Menghasilkan. Kayak mungkin tidak seperti Gen Z yang sekarang mungkin lebih mental health lebih di Betul. ini ya, Lebih maksudnya aware lah. lebih tahu harus kayak gimana gitu. Jadi karena udah mulai mengganggu keseharian sih waktu itu. Jadi kayak mungkin ya itu banyak emotional baggage yang belum PR yang belum diselesaikan aja sih. Jadi mungkin emang harus diolah gitu. Ada nggak sih Kak orang yang selalu jadi support system atau tempat curhat. ya tempat Iya curhat? ada Kak? sih. Siapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Teman-teman dekat, terus sahabat yang bisa diceritain. Tapi kadang nggak bisa nyeritain juga sih. Jadi makanya itu ke psikolog kan. Oh, Karena kayak karena apa? karena kayak kayaknya kan manusia beda-beda ya masalahnya dan aku merasa banyak orang-orang lain juga masalahnya juga banyak gitu. Jadi kalau aku ceritain lagi kayaknya kok aku jadi burden lagi gitu. Oh ya. Nah itu tuh bagian itunya mungkin aku ada secara emosional ada baggage yang kayaknya nggak mau jadi burden orang lagi, ntar kalau gue cerita tambah burden lagi gitu. Jadi makanya cari pertolongan yang Lebih profesional. lebih profesional gitu. Tapi balik lagi ke fangirling nih, itu ngebantu kakak nggak sih? Ngebantu banget. Banget. Lagi. Kayak something to look forward to kali ya. Kayak saat maksudnya kan fase kayak misalnya lagi depres banget atau apa tuh kayak kalau misalnya kayak agak inget oh ya kan 2 bulan lagi ada konser ini nggak boleh sedih gitu kayak tenang masih ada konser itu tuh benar-benar kayak lifting semangat banget gitu sih gitu. Jadi something to look forward to aja gitu. Gitu Ra. Main K-pop. Ya K-pop. Enggak mah. Abis ini jadi Britpop ya? Mari kita coba. Saya kalau udah coba, pasti kalau udah suka akan susah gitu loh. Nggak keluar lagi ya, nggak bisa keluar ya. Tapi akan tetap suka K-pop. Tapi ya akan coba-coba. Mari Ya kita cari tahu, denger aja, nggak usah suka juga nggak apa-apa. Tadi kita kan udah bahas tentang pengalaman yang loneliness, low point gitu. Sekarang aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih core memory kakak yang paling bahagia gitu? Ngalamannya. Memori paling Yang paling teringat lah. banyak banget lagi ya. Apa gitu? Apa ya? Maksudnya core memory apa ya? Tentang apapun. Ya kalau kakak ingat lagi itu bisa jadi apa ya? jadi seneng lagi, jadi happy gitu. Ya mungkin itu sih nonton konser. Maksudnya akhirnya bisa nonton konser band yang udah lama banget pengen nonton, terus akhirnya bisa nonton itu kayak bersyukur banget aja sih, kayak masih ternyata bisa ya gitu, mimpi itu jadi nyata gitu. Kayak mungkin itu the easiest form mimpi jadi nyata buat aku sebagai fans gitu, kayak bisa nonton idola lo di depan mata langsung satu ruangan sama lo, walaupun ruangannya gede banget. Itu kayak core memory juga sih jadinya gitu, salah satu lah gitu. Pernah kebayang gak sih kalau misalnya mereka tuh nggak ada Kak? Kayak gimana kira-kira? Kakak nih bakal gimana? Oh maksudnya nggak ada tuh dalam arti meninggal atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Soalnya The Strokes, The Smiths tuh nggak pernah ada gitu. Aku mikirnya tapi kayak band lain pasti ada yang aku suka gitu ya, karena aku banyak kali ya sukanya. Ya. Iya jadi agak sulit. Gampang kecantol gitu. Kayaknya ya mungkin kalau mereka belum ada ya nggak sedih karena belum pernah denger gitu kan. Cuman mungkin kalau misalnya mereka udah nggak ada, ya itu sedih sih. Pasti sedih banget lah. sih pasti. Iya, kayak misalnya Hecem nggak ada gitu kan pastinya sedih banget kan. Jangan. Don't open that door gitu ya.
Jangan pingsan sekarang, taruh. Kak, harapan kan sini Iya, buat harapan kedepannya. kakak ke depannya. Apa nih, Kak? Untuk apa nih? Untuk diri kakak sendiri. atau Oh. mungkin ada yang mau belum tercapai. Harapannya mungkin lebih ke kayak jangan menyerah aja kali ya. Mm. Sama apapun yang terjadi, apapun itu kayak pasti ada hikmahnya lah gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Gitu sih. Kak. Kalau soal band mau ketemu Band. siapa? Oh, lagi? soal band. Oh, sorry. Enggak boleh. Enggak, band. Oh, iya. Tadi udah. Oh iya. Kalau soal band mau ketemu band, siapa lagi nih, mau Kak? ketemu siapa lagi? Yang belum ya. Hmm? Nah, sebenarnya tuh kayaknya udah ya. Makanya aku Emang udah kayak udah abis mau desek ketemu tuh lagi? kayak udah nih, udah selesai gitu. Cuman ini nanti Sabtu ini Ya. ada Joyland Festival. Itu ada satu band yang aku suka banget, Fleet Foxes. Itu juga semoga bisa ketemu ya. Amin. Itu sih. Merisai nggak jadi ya, Kak. Nggak jadi. Sedih banget. Tapi waktu itu udah pernah nonton jadi ya udahlah gitu kayak. Yang penting refund. Kak, ada nggak sih yang mau dipromosin? Mungkin ada yang mau kerja sama kakak, bisa Tadi hubungin brand mana? Kakak apa Oh namanya? iya, Brandnya, Kak. boleh. Ya. Jadi kalau Boleh. misalnya ada yang mau kerjasama, partnership, bisa sama aku di Ansi Safitri, bisa hubungi gitu ya. Bisa hubungin ke @ansisafitri.lini, LINI gitu. Itu bisa untuk partnership dalam upcycling ataupun juga bisa wedding attire gitu. Kalau mau beli ini produk Oh, iya. kakak nih, Sama kalau mau beli produk bisa juga di Instagram yang sama @ansisafitri.lini atau bisa di Tokopedia juga, kita ada Tokopedia, atau bisa DM juga gitu. oke. Nanti dari bawah sini ya. Sini, kita belum tahu. Terakhir nih, Kak, positive quotes buat Sobat Nadir. Positive quotes dari aku, lebih seringlah memvalidasi perasaan kita sendiri. Setelah itu baru kita bisa tahu kita harus apa dengan perasaan itu, dan akhirnya kita bisa mulai maju dengan langkah yang lebih positif. Oke, Oke, siap. gitu. Terima kasih ya, Kak. Thank you, Kak. Kita foto Seru dulu banget ya, Kak. ceritanya. Oke. Oh iya. Oke. Oke, terima Kak, kasih Thank you ya. Iya, Makasih sama-sama, udah Kak. mau Seru datang banget dan tadi ceritanya. ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke, Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Ya, See you.